warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman, dan juga kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman ilmiah, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan selaku pengikutnya, serta sekarang ini kami umatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya banggakan, di sini saya akan menyampaikan ceramah yaitu tentang perilaku konsumsi terhadap perspektif ekonomi Islam. Di sini, apakah kalian sudah tahu arti konsumsi? Ya, konsumsi itu artinya kegiatan menghabiskan, memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Lantas, bagaimanakah perilaku konsumen terhadap konsumsi? Menurut teori ekonomi konvensional, konsumen dalam memenuhi kebutuhannya diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan daripada kebutuhan. Bahasa yaitu artinya berguna, bermanfaat, dan membantu. Sedangkan menurut teori perspektif ekonomi Islam, konsumen lebih mengedepankan maslahat. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap perilaku ekonomi selalu ingin meningkatkan maslahat yang diperolehnya. Adapun tujuan konsumsi dalam Islam bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan, sebab konsep utilitas sangatlah subjektif karena didasarkan pada pemenuhan keinginan atau want. Sedangkan konsep maslahat relatif lebih objektif karena didasarkan pada kebutuhan atau needs. Tujuan konsumsi seorang muslim lebih mempertimbangkan maslahat daripada utilitas. Dalam perilaku konsumsi ada batasan-batasan dalam berkonsumsi. Yang pertama, jenis barang yang dijual itu harus baik dan halal. Yang kedua, kemanfaatan dan kegunaan barang yang dikonsumsi harus memberikan manfaat agar terhindar dari hal-hal yang merugikan. Yang ketiga, kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit. Terdapat 4 prinsip dalam sistem ekonomi Islam dalam menyikapi permasalahan perilaku konsumen. Yang pertama, hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Bahwa hidup diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan saja, bukan untuk pemuasan. Implementasi zakat yang diwajibkan dan contohnya adalah infak, sodaqoh, wakaf, menjalankan usaha-usaha kecil, dan yang terakhir, menjauhi riba. Konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam harus mempunyai maslahatan yang harus diwujudkan sesuai cara-cara syariah Islam. Pendapatan dan penghasilan yang diperoleh dengan cara yang halal akan digunakan untuk menutupi kebutuhan individu dan keluarga dengan jalan yang halal pula, yang secara langsung menguntungkan pasar mulai dari produsen hingga pedagang. Setiap uang yang dibelanjakan konsumen menjadi revenue bagi pengusaha sebagai bentuk pertukaran antara barang dan uang. Konsumen mendapatkan kepuasan dari barang yang dibeli dan pengusaha mendapatkan keuntungan dari barang yang dijualnya. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kamu beriman kepadanya. Pemisahan barang halal dengan barang haram sangatlah penting dalam aktivitas konsumsi sebab digunakan untuk menggambarkan suatu fungsi maslahah. Tingkat maslahah untuk barang halal dan haram sangat berbeda karena barang haram tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, semakin sedikit barang-barang haram yang dikonsumsi akan memberikan tingkat maslahah yang lebih tinggi. Konsumen memerlukan barang untuk kelangsungan hidupnya, secara langsung membutuhkan produsen dan pedagang. Bagaimana kaitan antara barang halal dan barang haram dengan permintaan? Konsumen muslim melakukan konsumsi atas suatu barang untuk mendapatkan maslahah. Semakin tinggi maslahah,
yang didapat dari suatu barang, maka semakin tinggi konsumsi atas barang tersebut. Sementara maslahah hanya akan didapat dari konsumsi barang-barang halal, konsumen tidak akan mengonsumsi barang-barang haram sebab tidak akan memberikan maslahah. Sebaliknya, konsumsi atas barang haram hanya akan menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, konsumen muslim tidak akan mengonsumsi barang haram dan hanya mengonsumsi barang halal. Dengan demikian, permintaan barang halal akan selalu lebih tinggi daripada permintaan barang haram. Dalam perspektif ekonomi Islam, ada penyeimbang dalam kehidupannya yang tidak ditemukan dalam ekonomi konvensional. Penyeimbangan dalam ekonomi Islam ini dipaparkan secara jelas dan berulang-ulang dalam Al-Quran, agar menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, sedekah, dan infak. Hal tersebut mengandung ajaran bahwa umat Islam merupakan mata rantai yang kokoh dengan umat Islam yang lain. Dengan kata lain, ada solidaritas antara umat yang mampu secara ekonomi terhadap umat muslim yang fakir dan miskin. Dengan kata lain, konsumen muslim akan membelanjakan pendapatannya untuk duniawi dan ukhrawi. Disinilah muara keunikan konsumen muslim yang mengalokasikan pendapatannya yang halal untuk zakat. Kemudian baru mengalokasikan dana lainnya pada pos konsumsi yang lain, baik berupa konsumsi individu maupun konsumsi sosial lainnya. Selain karena keseimbangan konsumsi, maka di antara pendapatan konsumen merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para hambanya yang kaya dan harta mereka, yakni dalam bentuk zakat, zakat wajib diikuti sedekah dan infak. Semua konsumsi itu dapat membersihkan harta dari segala noda syubhat dan dapat mensucikan hati dari berbagai penyakit yang menyeliputinya seperti rasa kikir, tak mau mengalah, dan egois. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Harta konsumen muslim selalu menggunakan berkah dalam setiap barang sebagai indikator apakah barang yang dikonsumsi tersebut akan menghadirkan berkah atau tidak. Dengan kata lain, konsumen akan jenuh apabila mengkonsumsi suatu barang dan jasa apabila tidak terdapat berkah di dalamnya. Konsumen merasakan maslahah dan menyukainya dan tetap rela melakukan suatu kegiatan meskipun manfaat kegiatan tersebut bagi dirinya sudah tidak ada. Contoh implementasi perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam yaitu yang pertama, implementasi perilaku konsumsi muslim dalam berbelanja. Seorang individu muslim dalam melakukan konsumsi akan senantiasa memprioritaskan maslahah. Yang kedua, implementasi perilaku konsumsi muslim dalam bersedekah. Seorang muslim yang menerapkan konsumsi untuk bersedekah akan menempatkan sedekah tersebut sebagai bagian dari konsumsi. Meskipun pendapatan lebih telah habis untuk konsumsi dan aktivitas menabung tidak dapat dilakukan, tetapi konsumen muslim tetap dapat bersedekah. Yang ketiga, implementasi perilaku konsumsi muslim dalam berwakaf. Salah satu perilaku seorang konsumen muslim yaitu membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsumsi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya untuk wakaf, seorang konsumen muslim yang menerapkan nilai-nilai dan prinsip konsumsi Islam akan berwakaf meskipun secara ekonomi tidak memiliki harta yang banyak. Hal ini didasari oleh hadis yang artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila anak Adam, manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan dalam pandangan Islam. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia dan mempengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, dan sikap-sikap terhadap sesama manusia. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi, baik dalam kepuasan material maupun spiritual. Inilah yang disebut untuk menyeimbangkan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Jadi, perilaku konsumen terhadap perspektif ekonomi Islam yaitu ialah pengambilan keputusan seseorang untuk mengevaluasi, mengatur, membantu barang dan jasa. Selain itu, ada hal-hal yang lain, yaitu faktor yang pertama adalah motivasi. Jadi, motivasi itu menjadi penggerak
untuk menggairahkan seseorang untuk lebih bekerja sama, bekerja efektif sehingga dapat terintegrasi segala upaya untuk mencapai kepuasan. Dalam Islam terdapat pembedaan jelas antara yang baik, yang halal, dan yang haram. Nah, konsumen muslim dilarang mencampur adukan barang yang halal dan haram. Hal tersebut masuk ke dalam batasan dari konsumen muslim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.